Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita kembali bersama dalam satu majelis ilmu yang dilaksanakan oleh kuliah baca kitab. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita laksanakan sebelumnya berupa 3 pertemuan sebelumnya bisa membuat pemahaman kita itu kemudian sudah mulai terbentuk kembali setelah beberapa bulan vakum, karena sebenarnya pembahasannya ini sudah pernah dibahas pada pertemuan offline. Kita merefresh agar supaya insya Allah bisa kemudian teringat kembali memori-memori kita tentang pembelajaran kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan masuk kembali kepada pembahasan kita. Dalam hal ini adalah jamak taksir. Jamak taksir suatu jamak yang kemudian telah dibahas sebelumnya, bahwa melengkapi 2 jamak yang telah kita pelajari, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, maka ada jamak taksir yang kemudian tidak beraturan, yang memiliki kaidah-kaidah tertentu ketika masuk ke dalam tulisan atau redaksi bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimallahu alaikum, sebagaimana sebelumnya kita kemudian insya Allah akan melewati 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi melihat jawaban-jawaban yang masuk. Makanya bagi yang belum memasukkan jawaban di kuis yang kemudian kami kirimkan, silahkan mengirimkan. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa masukan. Kalau sebelumnya itu kita langsung baca kitab, kita yang pertemuan kedua selesaikan dulu. Jadi langsung dulu membahas modul. Langsung membahas modul, nanti berikutnya baru baca kitab. Jadi yang ketiga baru kemudian membaca 1 paragraf, agar supaya nanti waktu kemudian tidak habis ketika kita membaca kitab. Karena ke depan insya Allah kita akan berusaha, nanti Ustadz Azwar tentukan apakah ini peserta sudah bisa membaca sendiri. Mungkin saya kira besok atau lusa sudah bisa Ustadz ya. Peserta kemudian membaca sendiri semuanya. Nanti selesai pertemuan ke-10. Nanti selesai pertemuan ke-10. Berarti Ustadz saja dulu yang membaca, memperlihatkan bagaimana cara membaca ya. Nanti selesai pertemuan ke-10, ternyata masih lama. Nanti selesai pertemuan ke-10, itu kemudian peserta yang diharapkan bisa membaca sendiri langsung dan mengartikan, serta ketika ditanya apa tempatnya juga sudah bisa memahami penempatan-penempatan dari baca kitab tersebut. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk di sesi pertama. Alhamdulillah, ini peserta sudah ada beberapa yang merespon, meskipun memang tidak seramai sebelumnya.
Saya kurang tahu ini apakah sudah apa namanya, sudah memahami. Wah, tidak usah kuis karena kuis juga nanti tidak ini, ataukah memang ada sesuatu dan lain hal kesibukan masing-masing. Jadi respon peserta, nah ini kemudian dari respon peserta yang masuk itu bervariasi nilainya. Nah, kalau sebelumnya ada nilai 40, alhamdulillah ini nilai 60 ke atas. 60, 80 dan 100. Di nomor pertama, jamak yang tidak memiliki aturan dalam pembentukannya disebut. Nah, ini semua benar, Ustaz. Jamak taksir. Kemudian kedua, kalau khobarnya mukminatun, maka mubtada yang sesuai adalah ini yang menjawab benar. Ini lumayan nih, sekitar 75%. An-nisa'u. Karena ada juga al-khaitatu. Jadi alhamdulillah tidak terlalu bermasalah ini. Artinya bisa menggabungkan mubtada dan khobar ketika kemudian apa namanya, mubtadanya itu adalah jamak taksir. Kemudian selanjutnya adalah kata al-masajidu, jika dijadikan mubtada maka kabarnya yang sesuai adalah. Nah, ini banyak yang salah ini, Ustaz. Yang benar itu cuma satu. Wasiatun. Wasiatun. Yang menjawab wasiun dan wasiatun. Ini 75%. Jadi yang menjawab salah ini mungkin nanti padahal sebenarnya bentukannya sama ya dengan nomor 3 itu. Ya. An-nisa'u mukminatun. Oh ya, karena akil dan gero akil ya. Nah, itu nanti barangkali diperjelas. Nah, kemudian yang selanjutnya, berikut ini adalah bentukan plural atau jamak dalam kaidah bahasa Arab. Jamak muannas salim. Ini semua benar Ustaz ini. Karena kecuali. Jadi sebagaimana tadi kalau jamak, jadi ini peserta insya Allah sudah kebanyakan paham bahwa jamak itu ada 3 secara garis besar, meskipun nanti ada lagi pembahasan yang lain. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Kemudian selanjutnya adalah jamak taksir. Berikut ini yang termasuk dalam kategori yang berakal adalah, ini benar semua juga ini, ar-rijalun. Nah, itu saja barangkali tadi al-masajidu wasiatun yang perlu diperjelas dengan an-nisa'u mu'minatun. Nah, itu pun an-nisa'u mu'minatun sebenarnya cuma satu yang salah. Jadi sepertinya yang memang agak rumit ini ketika berbicara masalah jamak taksir gairu akil. Ya, tafadhal Ustaz. Baik. Tendang. Suaranya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah, mungkin setelah mendengarkan tadi pemaparan, maka kalau diberikan lagi pertanyaan yang sama maka tidak ada lagi yang salah. Ya, karena mungkin kemarin ada yang tergesa-gesa atau ada yang apa namanya konsentrasinya tidak cukup sampai 50%, karena ini perlu konsentrasi ketika menjawab. Karena kenapa? Karena di dalam menjawab ini, apalagi yang tadi memasangkan mubtada dan khabar, itu perlu konsentrasi di dalam mengidentifikasi. Dalam mengidentifikasi apanya perlu diidentifikasi, yang perlu diidentifikasi adalah kesesuaian terjadi antara mubtada dan khabarnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan gambaran tentang identifikasi tersebut. Yang pertama adalah bahwasannya kita harus menyesuaikan tentang nau, nau. Kemudian yang kedua adalah adat.
Jadi apakah dia mudzakkar atau muannas, kemudian apakah dia isim mufrad, isim musanna atau isim jamak, maka itu semua perlu diidentifikasi dan terjadi kesesuaian antara mubtada dan khabarnya. Nah, kecuali ada sedikit pembahasan unik di jamak taksir. Nah, sebagaimana kita pelajari bahwasanya jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, jamak yang mana pembentukannya itu mengikuti daripada apa yang sering dipakai oleh orang Arab. Nah, makanya dikatakan bahwasanya bahwa jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan dan harus dihafal. Karena kenapa? Karena kalau tidak dihafal maka itu akan sulit untuk mengidentifikasi. Disinilah kelebihannya orang yang native speaker orang Arab, an-natiquna bil Arabiyah, orang yang berbicara dari kecil dengan bahasa Arab, mereka itu sudah bisa mengidentifikasi tentang jamak ini. Nah, ketika mereka misalnya diberitahukan apa jamaknya bait, mereka langsung mengatakan buyut, tanpa perlu ditimbang-timbang dan tanpa perlu diapa-apain. Karena kenapa? Karena mereka sudah mengerti tentang hal tersebut. Adapun kita sebagai yang bukan native speakernya orang Arab, terusnya native speaker Arabic, maka kita perlu mengidentifikasi. Kalau perlu kita harus buka kamus. Ya kan? Akan tetapi insya Allah karena sudah sering mendapatkan juga kata-kata bahasa Arab, maka yang perlu adalah bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi dan memberikan gambaran. Jadi tiap kali kita mendapatkan isim, jangan pernah lepas daripada dua hal ini, naum dan adad. Jangan pernah lepas. Kemudian ketika kita mendapatkan bahwasanya itu adalah isim mufrad, maka bagusnya cari musanna'nya dan cari jamaknya. Ketika kita mendapatkan jamaknya, maka cari musanna'nya dan cari mufradnya. Nah, itu untuk apa? Itu untuk melatih dan untuk lebih memberikan gambaran kita tentang makna yang ingin kita dapatkan. Baik, dari yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya tidak ada permasalahan yang serius, saya kira. Cuma karena belum konsentrasinya mungkin tadi kurang tidak terlalu konsentrasi, makanya ada yang beberapa yang kurang benar. Baik, jamak taksir sebagaimana kita pelajari pada modul, begitu pula sebagaimana kita pelajari di dalam video penjelasan tentang bab 4. Jadi ikhwani fiddin, kita tidak membaca lagi secara detail apa yang ada di dalam ini, apa yang ada di dalam modul. Nah, kenapa? Karena kita asumsi kita bahwasannya itu semua sudah dibaca, dan kalau mau pengulangan maka bisa kembali lagi ke modulnya. Nah, jamak taksir sebagaimana kemarin kita pelajari bahwasanya jamak taksir itu, kalau kita mendapatkan jamak taksir, maka yang paling pertama diidentifikasi adalah apakah dia aqil ataukah dia ghairu aqil. Jangan bu. Jangan kasih masuk di. Tahu itu. Ghairu aqil. Yang berakal ini, sebagaimana dalam nau, orang yang berakal itu cuma ada dua. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar pasangannya adalah jamak mudzakkar salim, karena sama-sama jamak, ya kan? Jamak mudzakkar. Kalau ini pasangannya adalah jamak muannas as-salim. Nah, contohnya di sini ar-rijalu.
para lelaki itu pasangannya adalah salihuna. Ada tambahan mau dan nun. Kalau di sini contohnya adalah an-nisa'u. An-nisa ini jamannya dari imra'ah, satu perempuan. Kalau ini namanya dari rajulun. Rajulani rijalun. Kalau ini imra'atun, imra'atani nisa'un. Maka pasangannya adalah salihatun. Karena kenapa? Karena dia ini dan ini adalah berakal. Karena itu sama-sama berakal, maka dipasangkan dengan jamak mudzakkar salim kalau laki-laki dan jamak muannas salim kalau perempuan. Adapun kalau dia tidak berakal, ghairu aqilin, dia tidak berakal, contohnya kitabun, kitabani, kutubun. Kutubun. Atau kabaitun, baitani, buyutun. Al-buyutu. Ataukah masjidun, masjidani, al-masajidu. Al-masajidani. Ini semua tidak berakal. Maka kalau tidak berakal, dia disifatkan sebagai apa? Dia disifatkan sebagai mufrad mu'annas. Mufrad muannas. Nah, ini akan menjadi kaidah yang terjadi secara terus-menerus. Jadi ingat kalau jamak taksir ghairu aqil itu mufrad muannas seterusnya. Makanya nanti ketika disifatkan dengan domir ataukah ada domir yang kembali ke kata-kata jamak taksir ini, maka sifatnya itu adalah mufrad muannas. Mufrad muannas. Sama seperti kemarin hadhil ayatu, ya kan? Al ayatu ini ghairu aqilin, makanya disifatkan sebagai mufrad muannas. Nah, kemudian di sini juga perlu digarisbawahi bahwasanya jamak muannas salim ada juga yang ghairu aqil. Ada juga yang ghairu aqil. Jadi jamak muannas salim ini ada juga yang ghairu aqil. Nah, makanya ini dua perhatikan. Kalau ini dan ini tidak berakal, maka itu disifatkan pasangannya adalah mufrad muannas. Nah, seperti as-sayyaratu. Ya kan? As-sayyaratu. Ini tambahan alif dan ta. Seperti juga al-mawdu'atu. Al-mawdu'atu. Al-malbusatu. Al-malbu. Ini semua adalah jamak muannas salim segi lafaz, akan tetapi dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal, maka pasangannya adalah mufrad muannas. Makanya al-mat'umatu misalnya ladzidatun. Ya kan? Makanan-makanan itu lezat. Nah, di sini karena ini adalah dari segi nau dia muannas, kemudian dari segi adat dia jamak al-muannas, akan tapi ternyata dia adalah ghairu aqilin. Karena dia ghairu aqil, maka pasangannya adalah mufrad muannas. Muannas juga dia mufrad atau mufrad. Oke, begitu pula di sini al-kutubu. Misalnya al-kutubu katsiratun. Kenapa al-kutubu katsiratun? Tambah atau marbutah karena dia pasangannya adalah mufrad muannas. Pasangannya mufrad muannas. Al-buyutu misalnya jamilatun. Nah, jamilatun. Karena kenapa kita mengatakan muannas? Karena dia ada
tamarbutannya. Oke. Al-masajidu, ini ada di ini wasi'atun. Kenapa wasi'atun? Karena dia adalah mufrad muannas. Oke, mungkin saja penjelasan dari soal-soal kita. Bentar lagi. Ya, Bentar insyaallah. kita masukkan yang apa namanya? Untuk ini yang khusus ke sini jadi gentar. Apa? Yang khusus ke sini. Oh, oke. Siap. Baik. Selanjutnya kita masuk ya di sesi kedua. Jadi sudah banyak contoh tadi ketika kemudian itu adalah mubtada'nya jamak taksir, maka khobarnya itu adalah mufrad muannats. Nah, ini berbeda yang sebelumnya ya, yang jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Itu kemudian mubtada' dan khobarnya itu mengikuti Kesesuaian tingkat tinggi. Kesesuaian tingkat tinggi. Nah, ternyata ini yang sebenarnya memang banyak di dalam bahasa Arab. Kalau saya melihat ya, bahwa ada ada kaidah-kaidah umum, tapi ada nanti yang nyempil kekhususan. Nah, ini yang memang perlu jam terbang tinggi saya kira untuk memahami hal tersebut. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Ini langsung Ustaz ke latihan. Baik, saya harapkan ini bisa nanti mungkin sekitar 10 sampai 15 menit Ustaz. Setelah itu kita baca kita. Tafadhal. Ya, jam 5. Ya, jam 5 insyaallah. Nanti saya kasih. Oke. Baik, setelah kita tadi merefresh maklumat tentang jamak taksir ini, kita sedikit mau masuk di dalam latihan. Nah, di situ di nomor pertama, tidak usah diperhatikan soal-soalnya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama ada contoh. Al-qiyadatul fikriyatu najihatun. Ini sudah dipelajari. Tidak apa-apa lompat sedikit. Al-qiyadah, kemudian al-fikriyah najihatun. Al-qiyadah ini adalah mubtada'. Kenapa? Karena dia adalah kata isim yang kita dapatkan pada permulaan kata dan dia adalah ma'rifah, al-qiyadah. Nah, kemudian ketika kita memberikan identifikasi, maka al-qiyadah ini adalah muannas. Kemudian dia mufrad. Kemudian selanjutnya dia marfu'. Selanjutnya dia adalah beralif lam berarti ma'rifah. Ma'rifah. Selanjutnya al-fikriyah, kita lihat ternyata terjadi kesesuaian yang sempurna antara al-qiyadah dan al-fikriyah. Maka al-fikriyah ini juga muannas, kemudian mufrad juga karena fikrun jamaknya afkar. Kemudian dia juga marfu dirafa, kemudian dia juga ma'rifah. Keempat hal ini yang ada melekat pada itu terjadi kesesuaian sempurna, makanya dia adalah na'tun. Meskipun nanti dipelajarikan, tapi kita sudah mempelajarinya. Dia adalah na'tun terhadap al-qiyadah. Jadi artinya yang, karena dia adalah sifat. Jadi al-qiyadah yang sifatnya berpikir, kepemimpinan yang sifatnya pikiran, najihatun. Najihatun ini adalah khabarnya. Kenapa dia menjadi khabar? Karena sama-sama dari segi
nau dan adat dengan al-qiyadah. Cuma yang membedakan antara keduanya adalah najihatun ini adalah dia adalah nakira. Karena dia adalah nakira, maka dia berfungsi sebagai pemberi kabar. Nah, maka kalau kita artikan tadi al-qiyadatul fikriyah itu kepemimpinan yang sifatnya pemikiran atau kepemimpinan berpikir. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia biasanya cuma mengatakan kepemimpinan berpikir. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi di situ adalah na'tu dan man'ut. Artinya apa? Kepemimpinan yang sifatnya berpikir atau sifatnya adalah pikiran. Najihatun. Dia najihatun akan selamat, akan sukses. Najihatun dia adalah pemikiran atau kepemimpinan yang sukses, kepemimpinan sukses. Jadi kita memberikan gambaran bahwasanya najihatun adalah pemberi kabar terhadap al-qiyadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ar-rijalu khaifun. Ar-rijal ini adalah jamak taksir. Karena dia adalah jamak taksir yang aqilun, yang berakal, makanya pasangannya adalah dalam mubtada dan khabar, pasangannya adalah jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar membentukannya adalah dengan menambahkan waw dan nun. Nah, makanya ar-rijalu khaifuna. Artinya adalah ar-rijalu, para laki-laki itu, tiga ke atas, khaifuna, semuanya takut. Semuanya takut atau semuanya penakut. Ar-rijalu khaifuna, karena khaifun adalah isim fa'il, penakut. Adalah orang yang takut, penakut. Kemudian contoh selanjutnya an-nisa'u jamilatun. Para perempuan-perempuan itu, karena nisa ini adalah jamak taksir yang aqil dan dia adalah muannas, maka pasangannya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ditambah alif dan ta. Jadi jamilun, jamilani, jamilatun. Jamilatun, jamilatani, jamilatun. Jamilatun. Kalau jamilun, jamilani, jamiluna. Jarang jamiluna. Baik. An-nisa'u, perempuan-perempuan itu, artinya para perempuan itu atau perempuan-perempuan itu jamilatun. Nah, semuanya adalah jamilatun, semuanya cantik. Jadi ini sudah ditahu. Misalnya sudah ada sekumpulan perempuan. Ataukah tadi ada sekumpulan laki-laki yang ditunjuk. Ini sudah tertentu. Yang selanjutnya perlu ditanyakan, kenapa bisa begitu? Yang mana? Yang selanjutnya, al-kutubu jadi al-kutubu yang selanjutnya, al-kutubu jadidatun. Al-kutubu jadidatun. Nanti ini supaya lengkap dulu contohnya semua. Al-kutubu jadidatun. Al-kutubu ini adalah jamak taksir. Dan jamak taksirnya adalah jamak taksir ghairu aqil. Karena jamak taksir ghairu aqil, maka dia pasangannya atau disifatkan dengan mufrad muannas. Makanya al-kutubu ini adalah mufrad mudzakkar kalau kita lihat. Kemudian dia adalah jamak, tapi jamak adalah jamak taksir. Karena jamak taksirnya ghairu aqil, maka pasangannya adalah jadidatun, pasangannya adalah mufrad muannas atau muannas mufrad. Al-kutubu jadidatun. Artinya kitab-kitab itu jadidatun, baru atau semuanya baru. Bisa tambah semuanya, akan tapi ya kalau maknanya belum masuk ada semuanya. Akan tapi kalau kita mengatakan jadidatun, kitab-kitab itu baru. Kemudian selanjutnya, ini mungkin bisa
apa namanya? Bisa teman-teman sekalian yang menguraikan. At-tullabu najihuna. Oke, at-tullab ini dan najihuna sudah benar ininya, pasangannya. Halo? Masih ada orang? Ya, silakan. Yang mau menjelaskan. At-tullabu najihuna. Ini sudah benar atau ada terjadi kesalahan di dalamnya? Oke. Tidak, Yang pertama, at-tullabu kita lihat dulu. At-tullabu ini naunya muannas atau muzakkar? Muzakkar. Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Jamak taksir. Jamak taksir muzakkar. Oh. Tadi sudah ada jawaban. Katanya jamak Muzakkar taksir. Ustaz. Muzakkar. Muzakkar. Saya sudah bilang halo. Jamak taksir muzakkar Ustaz. Jamak taksir Ghairu akil. muzakkar. Akil. Berakal. Akil atau ghairu akil? Ghairu akil Ustaz. Akil. Iya akil kah? Akil. Kalau akil berarti berakal. Ya. Ya. Kalau ghairu akil berarti tidak berakal. Tullab. Kalau kita mengatakan akilun berakal, maka Dari itu artinya Ustaz. ya, Dari itu artinya. tidak apa-apa. Yeay. Itu merupakan salah satu kelebihan. Kalau bisa membaca, bacanya benar, tapi tidak tahu artinya. Tidak apa-apa seperti itu. Betul Ustaz, betul. Ya. Artinya Yang penting bisa diidentifikasi. Oh iya. Nah, ya beginilah biasanya anak-anak pesantren. Mereka kalau disuruh membaca, nah tahu bacanya, pasti disuruh terjemahkan karena tidak tahu. Berarti sudah mulai setingkat dengan anak pesantren ini semua. Baik. At-tullabu disuruh dilihat at-tullabu ini adalah muzakkar dan dia jamak. Jamaknya terkenalnya adalah jamak taksir. Jamak taksir yang ada adalah jamak taksir akilun. Yang taksir akil dan dia adalah muzakkar. Makanya pasangannya adalah Muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Allah ta'ala barakallahu fikum. Artinya ini at-tullabu merupakan jamak taksir dari kata at-talibu. Satu orang siswa. At-talibani, dua orang siswa. At-tullabu, para siswa. Kemudian ada di dalamnya berarti para siswa itu najihuna, mereka lulus. At-tullabu najihuna. Kalau di sini menggunakan najihun berarti dia bukan penjelas terhadap at-talibu. Karena kenapa? Karena tidak terjadi kesesuaian. Oke? Jadi najihuna ini adalah jamak muzakkar. Apa tanda-tanda jamak muzakkar? Waw nun. Ada tambahan mau dan nun. Barakallahu fiikum. Baik, selanjutnya terus ini. Ya. Rabu terbentuk insyaallah. Dua, tinggal satu saja karena sudah waktunya sedikit. Oke. Dua lah. Kemudian al-gharaizu atau al-ahkamu masyru'un. Al-ahkamu ini adalah khabar atau fa'il atau fi'il. Tempatnya di dalam kalimat. Dia adalah Mubtada. 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 Izin. Kenapa mubtada? Alif. Lam. Iya. Di awal kalimat. Ayo, barakallahu fikum. Dia berada di awal kalimat dan dia adalah ma'rifah. Tanda ma'rifahnya adalah alif lam. Lam. Begitu ininya. Agak panjang-panjang sedikit. Nah, sehingga dia katakan
mubtada. Dan cara pengertiannya adalah hukum-hukum itu. Hukum-hukum itu. Jadi banyak hukum pada masa satu. Hukum-hukum itu. Masyru'un. Disyariatkan. Nah, ini masyru'un sudah benar atau ini kurang benar. Teori Salah. mufrad muannats. Bagaimana teorinya? Mufrad muannas kalau tidak berakal, kalau jamak awal apa? Salah karena tidak ada kata marbutohnya. Berarti harus ada Kata marbutohnya. marbutohnya. Kenapa? Karena pasangannya adalah kamu adalah mufrad muannas. Nah, jadi ini salah tulis ini. Alah kamu, yang benar di sini alah kamu masyru'atun. Hukum-hukum itu disyariatkan. Kalau disyariatkan berarti harus dikerjakan. Ya kan? Sama seperti pertanyaan dari malam. Ada hukum misalkan tidak perlu dikerjakan, bagaimana caranya? Alah kamu masyru'atun. Hukum-hukum itu disyariatkan. Kalau disyariatkan berarti disesuaikan dengan hukumnya. Kalau disesuaikan dengan hukumnya, maka tiap hukum punya konsekuensi tersendiri. Alah kamu masyru'atun. Kemudian yang terakhir, al-gharaizu dafi'atun. Al-gharaizu ini adalah mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir muzakkar. Jamak taksir. Kemudian setelah jamak taksir berakal atau tidak berakal? Akil atau gairu akilin? Gairu akil. Gairu akil. Gairu akilin. Barakallahu fikum. Kalau gairu akil berarti pasangannya adalah Mufrad muannas. mufrad muannas. Barakallahu fikum. Kemudian al-gharaiz ini apa mufradnya? Gharizah. Kok kisah terus? Gharizatun. Gharizatun. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Gharizatun. Kalau mengatakan gharizatun berarti mufrad. Jadi gharizatun satu gharizah. Ya kan? Gharizatani dua gharizah. Gharaiz berarti 3 garis ke atas, itu sudah jamak. Iya. Ya. Jadi nanti insya Allah pesertanya KBK ini tidak boleh ragu-ragu menempatkan baris di belakang. Bait, gariza, harus jelas. Gorizatun, baitun. Nah, itu. Ya, silakan Ustaz. Oke. Selanjutnya al-gharaizu artinya karena dia adalah ma'rifah, gariza atau naluri-naluri itu. Naluri itu, maaf. Saya nulis sedikit. Naluri itu. Dafi'atun. Dafa'ah artinya mendorong. Dafi'atun artinya memberikan dorongan atau dorongan-dorongan. Jadi gariza itu merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dafi'atun dia yang dafi'ah, dia mendorong. Oke, sampai di sini. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Yang di bawah ini salah. Oh, tidak usah baca ininya. Pertama ditanya ar-rijalu mu'minun. Ar-rijalu mu'minun ini sudah benar atau Ar-rijalu mu'minuna. Ya. Kenapa mu'minuna? Karena dia jamak. Jamak Muzakkar yang berakal. Jadi, karena dia adalah jamak taksir. Kemudian jamak taksir yang berakal. Maka pasangannya jamak Berakal, muzakkar. Pasangannya. Maka pasangannya adalah
jamak Muzakkar salim. mudzakkar salim. Jadi yang benar adalah ar-rijalu mu'minuna. Mu'minuna. Ada yang bisa artikan? Ar-rijalu Para lelaki itu Itu mu'min. beriman. Ayo, barakallahu fiik. Sudah mantap. Iya. Para laki-laki itu beriman. Beriman. Nah, kemudian an-nisa'u qanitatun. An-nisa'u qanitatun. Nah, ini sudah benar atau masih perlu dibenarkan? Qanitatun. Nisa'u qanitatun. Qanitatun. Dia pasangannya muannas salim. Barakallahu fiik. Jadi an-nisa adalah jamak taksir aqil muannas. Ya, akil muannas. Maka pasangannya adalah Muannas salim. Muannas, jamak muannas salim. salim. Jadi seharusnya salim alif ta. ya, cara membuat jamak muannas salim tamarbutanya ini diganti dengan alif dan ta. Jadi yang benar adalah an-nisa'u qanitatun. Nah, coba kalau saya jadikan qanitatun ini yang benar, apa mubtada'nya yang benar? Pasangan mubtada'nya. Kalau kita mengatakan bahwa qanitatun ini sudah benar, apa pasangan mubtada'nya? Al-mar'atu. Al-mar'atu. Barakallahu fika. Yang mar'ah yang duluan menjawab. Betul. Jadi al-mar'atu Qanitatu. qanitatun. Oh iya. Qanitatun. Hanya almar'atun solihatun. Al-mar'atu shalihatun. Artinya kalau an-nisa'u qanitatun adalah, ada yang tahu? Perempuan itu qanitatun. Lembut apa? Lembut. Perempuan itu. Qanita itu taat. Taat. Oh iya. Oh, satu orang perempuan itu taat. Taat. Para perempuan itu kalau an-nisa'u, para perempuan itu taat. An-nisa'u qanitatun. Qanitatun. Nah, kemudian an-nasu khasiratun. Nasu khasirah. Nasu khasiruna. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa khasirun Ustaz? Karena dia berakal. Jamak akal muzakkar. Akhir. Jamak taksir, saling berakal. Akil. Taksir. akil, Pasangannya muzakkar salim. akil mudzakkar, maka pasangannya mudzakkar salim. Mudzakkar Adalah salim. Jamak muzakkar salim. an-nasu Khasiruna. siruna. Baik. Ini an-nasu dikatakan sebagai jamak taksir, apa musannahnya? Musanna. Nah, Al-insani. 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 Al-insanani. Al-insanani. Kenapa alif-nunnya itu al-insan? Itu bukan Al-insanani. tambahan. Oh, ani. Bukan tambahan itu. Itu adalah alif lam yang asli. Al-insanani. Ya, perlu dibedakan. Kalau ada alif lam, apa namanya alif dan nun yang asli, ada juga yang tidak asli. Yang tidak asli itu tambahan, itulah yang menjadi tanda bahwasanya dia adalah muannas. Dia adalah musanna. Jadi apa namanya mufradnya al-insanu, musannanya al-insanani, jamaknya an-nasu. An-nasu khasiruna. Jadi artinya adalah para Manusia itu. manusia itu khasiruna. Rugi. Rugi. Barakallahu fiik. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang terakhir, al-mu'minu najihatun. Al-mu'minu najihun.
Barakallahu fiik. Nah, Yang akhwat, al-mu'minu najihun. Sudah, itu yang benar. najhun. Ya. Najhun. Jadi saya di sini disengaja simpan bukan jamak taksir supaya mengembalikan lagi. Mengeco lagi nih, mengeco. Minum. Jangan pikir bahwasanya semua jamak taksir semua. Iya, fokus ke jam. Kalau di Allah. kalau di identifikasi al-mu'minu ini mudzakkar dan dia adalah kalau dari segi adatnya musanna atau jamak. Minum. Musanna. Al-mu'minun mufrad. Al-mu'min. Mufrad. Mufrad. Baru Mufrad. Nah, dia al-mu'minun. mufrad. Nah, makanya karena dia adalah mudzakkar Al-mu'minun mufrad, mufrad. pasangannya adalah najihun. 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 Pasangannya adalah mufrad Mufrad. mudzakkar. Muzakkar. Jadi artinya adalah seorang laki-laki yang beriman Ini itu najihun, lulus atau sukses. sukses. Sukses dunia akhirat insyaallah. Oke, mungkin saja Ustaz. Baik. Luar biasa ya. Barakallahu fiik kepada Ustaz dan kepada ikhwan yang mati rahimahumullah. Jadi sebenarnya pembahasan jamak taksir ini tidak terlalu banyak, tapi memerlukan konsentrasi yang tinggi dan memerlukan jam terbang yang tinggi pula. Kenapa konsentrasi yang tinggi? Karena kita harus mengidentifikasi apakah ini jamak taksir atau bukan. Nah, juga memerlukan jam terbang yang tinggi. Kenapa? Karena kita ini bukan orang Arab yang tidak bisa kemudian mengidentifikasi bahwa apakah ini jamak taksir atau bukan. Nah, itu jadi jam terbang yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya juga tadi coba untuk supaya kita jangan terlena, sudah mulai tinggi kita punya pelajaran, sudah sampai jamak taksir, kita lupa dengan pelajaran kita sebelumnya. Jadi al-mu'minu najihun. Nah, itu supaya kita mengingat, oh ternyata ada pelajaran kita sebelumnya yang kemudian. Ya baik, lanjut Ustadz ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke baca kitab. Oke. Tafadhal. Baik. Syukran. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada membaca kitab. Yang pertama jadi judulnya Al-Qiyadatu Al-Fikriyatu fil Islami. Kalau dibaca terus Al-Qiyadatul Fikriyatu fil Islami. Al-Qiyadatu karena dia adalah permulaan kata, tapi dia bukan mubtada, masih ada. Nanti insya Allah akan dipelajari. Jadi dia mubtadanya di situ adalah hadza. Kemudian dia menjadi, kalau judul biasanya begitu, dia adalah kabar. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi hadhihi al-qiyadatul fikriyatu fil Islam. Inilah pembahasan tentang al-qiyadatul fikriyah, kepemimpinan berpikir dalam Islam. Al-qiyadatu ini di dhamma atau di rafa, dan al-fikriyatu adalah na'tun, mengikut terhadap al-qiyadatu, maka harakatnya juga al-fikriyatu, mengikut sama al-qiyadatu karena dia na'tun. Kemudian fi adalah harfu jar, al-islami adalah majrur di kasrah karena ada fi sebelumnya.
Jadi artinya adalah al-qiyadatul fikriyatu fil Islami. Kalau kita mau terjemahkan secara letterlet, maka kita terjemahnya ini adalah pembahasan tentang kepemimpinan yang sifatnya pikiran atau sifatnya berpikir fil Islami, dalam Islam. Akan tetapi untuk mengefisiensi kata, maka diterjemahkan kepemimpinan berpikir dalam Islam. Kayak begitu tadi ininya, pemahaman secara utuhnya di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian tansya'u bainan nasi, tansya'u ini tansya'u bainan nasi kullaman hattal fikru rabitatul watani. Tansya'u ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana tanda mudhari'nya adalah dimulai oleh ta atau dimulai oleh salah satu daripada huruf mudhari'. Itu mana itu? Tansya'u. Nah, jadi di sini kita memberikan gambaran bahwasanya musannif ingin memberikan kita gambaran bahwasanya ini ada ikatannya dengan waktu. Karena kenapa? Karena memulai dengan fi'il. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah dan yang mana di dalamnya adalah fi'il mudhari', maka maknanya adalah sekarang atau akan datang. Tansya'u. Ini artinya berkembang. Bainan nasi. Baina ini adalah dharaf. Sudah pelajari tentang dharaf? Ada yang kalau kelas A1 kayaknya sudah pelajari tentang dharaf. Sama idhafah. Baik. Ini adalah dharaf, nanti akan dipelajari. Jadi ada yang menunjukkan tentang keterangan tempat dan keterangan waktu. Seperti amama, di depan, wara'a, baina, di antara. An-nasi ini mudhafun ilaih terhadap baina, karena dia adalah mudhafun ilaihi. Apa itu mudhafun ilaihi? Sandar. Jadi dua baina dan an-nasi ini sama seperti satu kesatuan. Karena satu kesatuan, maka an-nasi ini di baris kasrah. Insyaallah akan ada pada pertemuan yang ke-9 nanti. 9. Bainan nasi, di antara manusia. Bayangkan di antara manusia. Kullama ini ada dua kata di dalamnya. Ada kulla dan ma. Akan tetapi ketika dia bersama-sama, maka ada makna tertentu yang diinginkan. Insya Allah nanti akan kita bahas. Yang penting di sini pahami bahwasanya ada kulla dan ma. In hatta ini adalah fi'il madhi. In hatta adalah fi'il madhi. In hatta adalah fi'il madhi. Nah, kalau kita kenapa fi'il madhi ini setimbang dengan in fa'ala? Insyaallah nanti akan kita bahas. In fa'ala itu adalah fi'il madhi yang ada tambahan dua kata, dua huruf. Nanti akan dibahas pada pertemuan yang ke-11, ke-12. In hatta. Nah, kalau kita mendapatkan fi'il, maka yang dicari adalah fa'ilnya. Karena kenapa? Karena kalau ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Apa? Yang mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-fikru. Nah, jadi in hatta artinya merendah atau merosot. Hatta itu lari ke bawah. Dari ke bawah. Dan al-fikru pemikiran. Jadi ya apa fa'ilnya? Apa pelakunya? Ini pelakunya adalah pemikiran. Pemikiran orang akan lari ke bawah. Pemikirannya yang terjun bebas ke bawah. Nah, kemudian rabitatul watani. Rabitatu itu adalah fa'il dari tansya'u. Dia adalah fa'il dari tansya'u. Jadi dia adalah pelakunya tansya'u. Rabitatu. Makanya kalau fa'il itu
rafa marfu'. Rabitatu mudafun dan al-watani mudafun ilaihi. Jadi rabitatul watani artinya ikatan kebangsaan, artinya ikatan untuk bangsa. Ikatan untuk bangsa. Itu rabitatul watani. Jadi seharusnya ini perkataan yang lurus ya kalau kita mau ini tansya'u rabitatul watani bainan nasi kullama inhattal fikru. Jadi karena dia adalah fa'ilnya atau pelaku terhadap tansya'u, maka dia diterjemahkan dulu. Rabitatul watani, ikatan kebangsaan, tansya'u, berkembang bainan nasi, di tengah-tengah manusia, kullama inhattal fikru. Tiap kali, kulla kan tiap kali inhatta al fikru, pemikiran orang merosot. Kenapa ini ditakhirkan? Karena di sini yang ingin diberikan penjelasan adalah bahwasanya kerusakan atau kemerosotan yang terjadi di tengah manusia itu disebabkan oleh yang ini. Kemerosotan berpikir di tengah-tengah manusia sekarang disebabkan oleh yang ini, yang terakhir ini rabitatul watani. Makanya diakhirkan. Nanti itu insya Allah akan ada nih. Jadi yang benar kalau kita mau susun secara bagus di sini, maka rabitatul watani sebenarnya seharusnya di depannya tansya'u, pas di depan atau di belakang? Di depan. Tansya'u rabitatul watani. Tansya'u rabitatul al-watani. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang, sampai ulama-ulama juga berbeda pendapat. Karena mengatakan tansya'u rabitatul watani itu di depannya tansya'u. Ada juga mengatakan itu di belakang. Jadi tidak jelas mana di belakang gini. Maksudnya rabitatul watani ini ada setelah tansya'u. Tansya'u rabitatul watani bainan nasi hattal fikru. Oke? Jadi ini musannif ingin memberikan gambaran kepada kita secara utuh tentang apa? Tentang keadaan, tentang waktu dan apa yang terjadi di dalamnya. Tentang waktu dan apa yang terjadi di dalamnya, itu yang harus dipahami. Kemudian wadzalika bihukmi 'aishihim fi ardin wahidatin waltisaqihim biha. Wadzalika, dan itu hal tersebut itu kemarin kita belum. Dzalika ini juga isim isyarah. Isim isyarah, kalau kemarin hadhihi itu menunjukkan yang dekat. Kalau dzalika menunjukkan yang jauh. Artinya yang demikian itu, dzalika yang tadi itu tentang rabitatul watan bihukmi 'aishihim. Dengan jadi rabitatul watan ini yang menyebabkan kemerosotan berpikir di tengah-tengah manusia, hal itu terjadi bihukmi 'aishihim, dengan adanya mereka menghukumi hidup mereka, hukmi 'aishihim, bihukmi, bi harfu jar, hukmi majrur. Jadi di jar ada dua suku kata di sini, ba dan hukmi. Di jar hukmi karena adanya harfu jar huruf jar sebelumnya itu bi hukmi, bihukmi, kemudian hukmi ini mudhafun, seharusnya bihukmin, akan tetapi karena dia mudhaf maka dibaca hukmi. 'Aishihim, 'aish ini juga seharusnya 'aishin, akan tetapi karena dia mudhafun terhadap him maka dia menjadi 'aishihim, tidak bertanwin. Jadi bihukmi 'aishihim, dengan penghukuman kehidupan mereka. Artinya apa? Dengan rabitatul watan ini yang menghukumi kehidupan mereka, yang menjadi hukum terhadap kehidupan mereka. Fi ardin wahidatin, pada satu tempat, satu tanah, maksudnya satu tempat. Ardin di sini selamanya, perhatikan ini, kalau ardin itu selamanya disifatkan perempuan. Nah, makanya wahidatin.
Kalau ardun tanah itu disifatkan perempuan. Jadi ada beberapa kata yang selamanya disifatkan perempuan. Di antaranya ini ardun wahidah, satu tanah, waltisaqihim biha, dan adanya hum tadi ini, hum aishihim, itu kembali ke manusia, ya kan? An-nasu ini kan tadi dikatakan an-nasu, meskipun an-nasu ini adalah jamak taksir, akan tetapi dia disifatkan sebagai mudzakkar. Makanya jamak atau dhamir nanti akan dipelajari. Dhamir yang kembali kepada an-nas ini adalah mudzakkar. Fi ardin wahidatin waltisaqihim biha, dan adanya manusia ini iltisaqihim, saling berhubungan biha, dengan tanah tersebut. Nah, ini hak kembali ke ardin. Artinya apa? Mereka yang hidup mereka yang sama-sama menginjakkan kaki di tanah tersebut. Nah, itu namanya rabitatul watan. Kemudian fata'khudhuhum gharizatul baqa'i. Ta'khudhu, fa di sini fata'khudhuhum ada 3 kata. Fa, kemudian ta'khudhu dan hum. Fa, ta'khudhu dan hum. Fa ini sebagai kata penghubung. Ta'khudhu adalah fi'il mudhari' yang mana dia tanda-tandanya adalah ta. Kalau ta berarti ada 2. Nanti akan kita pelajari. Kalau bukan laki-laki lawan cerita, maka itu menunjukkan perempuan yang orang ketiga. Artinya apa? Kita cari di sini mana fa'ilnya yang merupakan muannas. Fa'ilnya muannas yaitu gharizatu al-baqai. Jadi mengartikannya gharizatul baqa, karena dia adalah fa'il, dia adalah subjek. Gharizatul baqa ta'khudhuhum, mengambil mereka. Artinya apa? Gharizatul baqa ini mengarahkan mereka. Gharizatul baqanya mengarahkan mereka bid-difa'i 'anil nafs. Bi ad-difa'i. Ad-difa'i di sini karena adanya huruf jar. Huruf jar an-nafsi. An-nafsi juga di sini karena adanya huruf jar di depannya. Jadi bid-difa'in nafs. Mengarahkan, gharizatul baqa yang mengarahkan mereka untuk ad-difa' 'anil nafs. Kemudian untuk memberikan penolakan atau pertolongan terhadap nafsnya. Apa ini? Untuk apa istilahnya difa itu? Ya, seperti kalau ada serangan dari luar, kita memproteksi diri, atau kita yudafi'u an-nafs. Semuanya mungkin sudah paham maknanya. Kemudian wa tahmiluhum, dan membawa mereka. Ini tahmiluhum masih kembali ke gharizatul baqa. Jadi membawa, gharizatul baqa membawa mereka juga ala difa'i 'anil baladi. Gharizatul baqa juga yang membawa mereka untuk ad-difa' 'anil baladi, untuk memberikan difa', untuk memberikan pertolongan, atau untuk memberikan memberikan difa' terhadap balad, terhadap tempat tinggalnya, untuk memberikan pembelaan. Pembelaannya difa'. Untuk memberikan pembelaan 'anil baladi, ala huruf jar, makanya difa'i an, makanya al-baladi, an huruf jar, kemudian al-baladi itu dikasar karena adanya di depannya. Alladzi ya'ishuna fihi, yang mana mereka manusia tadi yang di atas, mereka hidup fihi, di dalam al-balad, di dalam negeri tersebut. Nah, kemudian wal ardi
dan tanah. Kan tadi fi itu ini adalah namanya waw atap. Nah, tidak usah terlalu di ini. Wal ardi, kenapa ardi di sini bukan karena wawnya, kan, tapi karena wawnya ini berhubungan dengan anil baladi. Wawnya berhubungan dengan yang anil baladi ini di depan. Kursornya. Anil baladi ya, sini. Nah, makanya waw ini apa namanya, ada kaitannya dengan al-baladi. Nah, jadi Garisatul Baqa ini juga membawa mereka untuk melakukan pembelaan terhadap tanah tempat allati yang ya'ishuna 'alaiha, di mana mereka hidup di atasnya. Nah, wa min huna, dari sinilah ta'ti datang sedang datang ar-rabitatul wataniyah, ikatan yang sifatnya wataniyah, yang sifatnya apa namanya, kenegaraan, yang sifatnya kebangsaan, yang sifatnya kebangsaan. Ta'ti jadi datang, dari sinilah yang tadi itu ta'khiluhum dan tahmiluhum, datang. Ta'ti jadi sekarang datang. Kalau orang masih berpikir seperti ini, itu akan datang padanya ar-rabitatul wataniyah, ikatan kebangsaan. Wahia, dan dia ini kembali ke ar-rabitatul wataniyah, yang ditunjukkan dia ini adalah ar-rabitatul wataniyah, dan ikatan, perhatikan sebelumnya itu menggunakan rabitatul watan, jadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Setelah itu menggunakan ar-rabitatu al-wataniyah. Ini akan dijelaskan pada pertemuan akan datang tentang apa namanya, tentang na'tun dan man'ut. Kemudian wahia dan rabitatul wataniyah itu aqallur rawabiti quwwatan. Aqallu ini adalah hiya di sini berfungsi sebagai mubtada. Aqallu ini adalah khabar dan mudhaf. Kemudian ar-rawabiti dibaca kasrah karena dia mudhafun ke aqallu. Aqallu ar-rawabiti. Quwwatan ini adalah ikatan-ikatan yang paling sedikit kekuatannya. Ikatan yang paling sedikit kekuatannya. Wa aktsaruha inkhifadan, dan kebanyakan, jadi ini adalah ikatan yang kebanyakan memiliki kemerosotan. Inkhifadan artinya khafada, rendah, kemerosotan. Wahia, dan dia ini wahia ini adalah dhamir, dan dhamir itu selamanya adalah ma'rifah. Makanya hiya ini mubtada. Mawjudatun. Nah, itu juga berulang. Mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Wahia, dan dia rabitatul wataniyah, mawjudatun ini adalah khabarnya, ada, dia ada fil hayawani, pada hewan-hewan. Fi huruf jar, makanya al hayawani dikasrah. Waw di sini adalah huruf atap, makanya at-tairi di sini dikasrah. Fil hayawani wat tairi. Nah, ini mau ada pada fil hayawani wat tairi, karena kenapa? Karena mereka cuma instingnya saja, garis bakaannya saja yang ada, tidak ada akalnya, ya kan? Makanya seperti itu. Kama, ka dan ma, ini dua suku kata ka dan ma. Hiya hiya ini adalah kama hiya ini kembali lagi ke ar-rabitatul wataniyah. Ke ar-rabitatul wataniyah ini adalah muannas kan? Makanya hiya ini kan kalau huwa mudzakkar, hiya muannas, kembali ke sana. Jadi dia mewakili ar-rabitatul wataniyah. Mawjudatun ada juga fil insani, di manusia. Fi huruf jar, dan al insani ini di jar di kasrah karena adanya fi. Wa ta'khudhu daiman al madhara al atifiyah.
Wa ta'khudhu dan membawa apa yang dibawa ini, yang dibawa oleh Ar-Rabitatul Wataniyah, yang dia bawa adalah al-madhara al-atifi, adalah penampakan yang sifatnya atif, sifatnya perasaan. Nah, ini al-madhar maf'ulun bihi al-atifiyah, ini adalah na'tun terhadap al-madhar. Al-madhar ini artinya penampakan. Al-atifi sifatnya yang cuma mengandalkan perasaan. Nah, jadi Rabitah Al-Wataniyah ini membawa orang, membawa kita untuk senantiasa menampakkan al-atifi, menampakkan perasaan-perasaan saja. Wahiyah, dan dia juga, dia ini kembali lagi ke Ar-Rabitatu Al-Wataniyah. Talzamu fi halati i'tida'in, itu akan ada, pasti muncul fi halati i'tida'in. Nah, ini talzamu fil mudhari', dan di sini dia masih menggunakan ta, yang artinya apa? Bahwasanya fa'ilnya itu adalah perempuan. Nah, ini akan kembali ke Ar-Rabitatul Wataniyah. Fi halati i'tida'in, fi huruf jar halati, majrur makanya di kasrah, kemudian mudhafun i'tida'in karena tidak beralif lam, maka i'tida'in mudhafun ilaihi, dia mudhaf terhadap sebelumnya makanya di kasrah. Jadi dia pasti muncul, pasti ada fi halati i'tida'in, pada waktu atau pada keadaan i'tida'in, dianiaya. I'tida' itu adalah penganiayaan. I'tida'in ajnabiyin, penganiayaan yang sifatnya datang dari luar. Ajnabi itu artinya ajnabi, kan? Ada filmnya, film India ajnabi. Artinya orang luar. Kalau ajnabi itu artinya orang yang luar daripada tempat mereka tinggal. Pasti ada fi halati i'tida'in ajnabiyin, pada keadaan dianiaya oleh penganiayaan yang sifatnya berasal dari luar. Alal watani, terhadap watannya, terhadap tempat tinggalnya. Bimuhajamatihi, dengan adanya ajnabi ini menyerang al-watan, menyerang tempat tinggalnya. Awil istilah, jadi muhajamati ini ada 3 suku kata di dalamnya. Ada bi, kemudian muhajamati, dan hi. Bi muhajamatihi, 3 suku kata. Nah, ini adalah huruf ataf. Atau al-istilai alaihi, al-istilai atau dikuasai, atau penguasaan terhadap watan tersebut. Penyerangan dan penguasaan. Istilah itu artinya penguasaan, penjajahan, penguasaan, dan semua istimar, itu semua istilah, dikuasai. Jadi ketika penyerangan dan penjajahan atau penguasaan terhadap tempatnya itu ada, maka secara otomatis muncul ini. Karena kenapa? Karena dia adalah madharnya, penampakannya adalah atifi. Wala sya'na laha fi halati salamatil watani minal i'tida'i, dan tidak ada sya'na laha, tidak ada urusan laha dengan Ar-Rabitah Al-Wataniyah, kembali ke Ar-Rabitah Al-Wataniyah, dengan ikatan kebangsaan itu fi halati, dalam keadaan salamati, mudafun ke halati, al-watani mudaf ilai, mudafun terhadap salamati, fi halati salamatil watani minal i'tida'i, daripada penganiayaan. Nah, tidak ada urusan kalau dalam keadaan selamat. Wa idza ruddal ajnabiyyu, apabila ajnabi ini orang yang datang, orang asing tadi ini, orang asing ini rudda, sudah diusir, anil watani, dari al-watan, au ukhrija minhu, atau dikeluarkan dari watan tersebut, dari watannya, ada watan sopen, watan pone, ya kan, watan tempat tinggal. Intaha amaluha, maka berakhirlah amaluha, berakhir berakhir tugasnya. Berakhir tugasnya, amalnya berakhir, tugasnya berakhir. Kalau sudah keluar atau sudah tidak ada lagi musuh,
Itu sudah berakhir. Walidha, oleh karena itu, kanat ar-rabitatul wataniyah, kembali ke sana, kanat. Oleh karena itu, ikatan nasionalisme ini, ikatan kebangsaan ini, rabitatan munkhafidatan, adalah ikatan yang sifatnya munkhafidah, yang sifatnya rendah. Munkhafidah ini adalah na'tun terhadap rabitah. Oke? Ya. Baik. Luar biasa ya. Jadi ternyata Rabita Al-Wataniyah yang kemudian dijelaskan itu untuk menjelaskannya dengan kata ganti yang itu saja, Ustadz ya. Jadi kata gantinya itu apa kalau istilahnya, mungkin kata ganti atau apa ya? Domir ya kalau dalam bahasa ini. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11. Kemudian selain domir juga ada penempatan pemilihan huruf mudhari ta. Nah, kenapa bukan ya atau kenapa bukan ini, itu karena Rabita Al-Watani itu adalah dinisbahkan sebagai muannas ya. Ini masih sering muannas musanna ya. Nah, itu kemudian ternyata kembali semua ke sana, kembali ke Rabita Al-Wataniyah. Tidak disebutkan berkali-kali, tapi kemudian bisa dimengerti bahwa inilah yang dijelaskan. Nah, makanya memang ya mengartikan suatu ketika kemudian kita mengetahui kunci-kunci seperti ini, maka untuk memahami pengertiannya itu kemudian insya Allah tidak akan susah. Tinggal kemudian bagaimana kita memperkaya mufradat atau kosakata kita di dalam pengertiannya. Seperti yang terakhir itu tadi, rabitatun munhafidhatun. Munhafidhatun sebenarnya kan kita tidak memiliki pemahaman secara apa artinya, karena kita orang Arab. Tapi rabitatun itu sering kita dengarkan. Nah, tinggal kemudian memperkaya mufradat kita, sehingga insya Allah nanti kalau kita bisa memperkaya mufradat kita, itu nanti ketika mengartikan kitab-kitab selanjutnya itu akan mudah. Nah, yang selama ini kekurangan saya pribadi atau mungkin kita adalah cara mengartikannya itu membaca dulu secara keseluruhan, kemudian membaca artinya juga secara keseluruhan, sehingga kita tidak melihat atau mufradat kita kemudian tidak bertambah karena kita tidak tahu yang mana artinya tadi rabita, yang mana tadi artinya mukhafidhah, yang mana tadi artinya setiap kata-kata yang ada di situ. Makanya memang Ustadz saya melihat kalau saya dulu waktu di pesantren itu ketika kita mengartikan yang tepat itu memang kita menuliskan terjemahannya di atas kata ya. Ya itu sebenarnya yang benar ya. Ya maksudnya yang bagus. Itu sesuatu yang bagus, sehingga nanti ketika kita bisa melihat, oh ini artinya adalah seperti ini. Itu barangkali ya memang kita harus biasakan. Sudah banyak saya lihat di antara teman-teman itu memang mengartikan dengan cara seperti itu. Tapi banyak juga dari kita yang pokoknya dibaca 2-3 paragraf baru diartikan dulu. Baik, itu saya kira pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Artinya ini masih dituntun oleh Ustadz Aswar untuk mendefinisikan, kalau bahasanya mengi'rab, kemudian dituntun untuk menerjemahkan. Nah, harapan kita ke depan, kalau Ustadz Aswar tadi mengatakan bahwa insya Allah pertemuan ke-10 sampai ke-11 itu sudah bisa mengidentifikasi sendiri. Nah, kita mulai sekarang ini sudah harus membiasakan diri, oh ternyata seperti ini, memberikan baris terhadap suatu kata, seperti ini mengartikan terhadap sebuah kata, terhadap sebuah kalimat, dan terhadap sebuah paragraf. Yang menarik juga tadi itu di kalimat pertama, ternyata kalimat pertama itu di tengahnya itu adalah penjelasan sebenarnya, tapi
kata dasarnya atau kemudian kalimat intinya itu adalah yang pertama dan dua di kata terakhir. Nah, ini juga memang perlu jam terbang ini Ustaz. Terbiasa. Makanya kan pernah Ustaz sampaikan bahwa ketika kita melihat bahwa ada fiil, maka kita harus cari dulu failnya yang mana. Nah, failnya yang mana? Makanya ya ketika ketemu failnya itu yang kemudian dulu diartikan. Nah, kemudian mengartikan fiilnya dan seterusnya. Baik, saya kira Masya Allah luar biasa ya, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya, barakallahu fikum juga kepada para peserta. Ada yang mau ditanyakan, mungkin satu atau dua pertanyaan dari 3 sesi yang kemudian kita telah lewati. Saya persilahkan. Saya Ustaz. Baik, kalau tidak ada insya Allah ada ya. Fikran. Ini sedikit Ustaz, soal titik di dalam bahasa Arab. Ya, silakan Ustaz. Itu kan soal titik Ustaz, titik. Oh iya. Karena kan biasa itu saya lihat terjemahan itu kadang kalau di dalam kalimat Arabnya itu masih teksnya masih bersambung, tapi justru di terjemahannya itu sudah dia titik Ustaz. Nah, apa tandanya itu Ustaz? Okay. Kalau dalam bisa kita tahu ini bahwa oh ini selesai satu kalimat. Betul. Iya, Ustaz. Betul. Ya, syukran. Terima kasih Pak. Jadi itu cuma saya ini langsung saja. Jadi itu cuma penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Penyesuaian dalam bahasa Indonesia ada titik dan untuk memudahkan memahaminya. Bagaimana ini? Ini bisa dilihat daripada jumlah yang ada. Ketika penjelasan tentang jumlahnya sudah oke, sudah sempurna, maka itu sebenarnya sudah bisa dititik. Jadi kan ada dalam kadang-kadang kalau ada bahasa Arab itu nanti ada 3 jumlah, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, baru dititik. Tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini 3 jumlah ismiyah, mubtada khabarnya sudah ada, kemudian kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya, maf'ulnya sudah ada, itu sudah bisa dititik setelahnya. Nah, untuk apa? Ini sebenarnya untuk memudahkan pemahaman. Itu at-tartim seperti ini muncul belakangan. Kalau kita baca kitab-kitabnya orang-orang dulu yang itu mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Kan tetapi orang Arab bisa mengidentifikasi mana fiil, mana fa'il, mana permulaan jumlah, mana akhir jumlah. Nah, itu nanti yang perlu. Mana permulaan dan akhir jumlah supaya apa? Supaya kita bisa tahu sampai di sini. Sampai di sini sampai di sini perkataan. Sampai di sini kalimatnya. Oke? Mungkin itu Ustaz. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi menempatkan titik itu memang juga ketika mengartikan perlu perlu pemahaman di mana kalimat tersebut sudah sempurna atau tidak. Karena beda sempurnanya kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, baik, syukran. Ya, berarti memang selama ini juga saya melihat kenapa ini masih justru kalau di kitab-kitab ini kan modern itu titik itu di koma kan? Seperti koma kalau dalam kita kan. Nah, ternyata memang kemampuan kita untuk memahami itu ya memang agak susah. Maksudnya perlu jam terbang tinggi ketika kemudian kita ingin memahami bahwa ini adalah permulaan kalimat dan ini adalah akhir dari suatu kalimat. Nah, itu memang perlu kita juga terbiasa. Nah, saya kira dengan adanya latihan-latihan seperti ini terus-menerus, setiap pertemuannya itu kemudian akan membiasa kita, dan insya Allah kita sendiri nanti akan membuat atau menentukan awal kalimat, akhir kalimat, dan menentukan titik khusus untuk pendefinisian kita sebagai orang Indonesia atau menerjemahkan dalam Indonesia. Mana dikatakan bahwa kalau orang Arab justru tidak ada titiknya ini ya. Di kitab-kitab dulu itu tidak ada titik, tidak ada komanya. Terus-terus saja.
Masya Allah. Ustaz, Dan Ustaz pernah membaca seperti itu, kitab-kitab seperti itu ya? Di atasnya lagi, itu ada yang tulisan tangan, tidak ada tanda bacanya. Oh, tidak ada tanda bacanya? Masya Allah. Malah ada juga sebenarnya tidak ada titiknya. Yang apa namanya sebelumnya, makanya kan ada beberapa kata yang tidak apa namanya, tidak ketahuan ini apakah titik ini atau titik. Ya. Ustaz, Baik. sedikit lagi boleh Biasa, baik, saya kira cukup ikhwan fiddin rahimallahu alaih. Itu masih ada sedikit kembali. Masih ada sedikit, silakan. Iya, yang kalau itu jadi kalau koma di dalam bahasa Arab itu Ustaz, kan tadi di kalimat pertama itu ada kayak koma terbalik itu Ustaz. Itu maknanya apa Ustaz? Ya. Koma itu Ustaz. Koma. Oh, koma. Komanya orang Arab. Oh, iya baik. Komanya kalau orang Arab itu bisa jadi titiknya orang Indonesia. Nah, itu yang kumaksud Ustaz. Karena biasa itu kalau aku baca redaksinya, itu koma sepertinya artinya titik. Jadi selama ini saya asumsikan kalau koma seperti itu, ini titik. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak benar kalau itu di titik. Oh, begitu Ustaz. Ya. Oh ya, berarti tetap koma maknanya Ustaz kalau dalam bahasa Arab tadi. Ya, karena ada hubungan i'rab dan ada hubungan makna dengan kalimat sebelumnya. Jadi tadi kembali ke sini. Oh iya, baik Ustaz, cukup Ustaz. Ya. Luar biasa. Iya, betul. Baik, saya kira cukup ya. Sudah mau jam 6 ini. Kita cukupkan. Luar biasa ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiikum juga kepada para peserta. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan pada hari ini, pembelajaran kita insyaallah. Dengan adanya berkah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menambahkan atau memberikan ziyadah khair kepada kita untuk pembelajaran kita. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka anta astaghfiruka. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.